memperhatikan seluruh konsep sola fide. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Pak Pendeta Eben masih berdosa? Masih. Pak Pendeta Eben masih. Tetapi dalam konsep sola fide, Pak Eben pasti sudah selamat. Ya. Sedangkan Paulus sendiri dalam Ibrani katakan kalau sengaja berbuat dosa, walaupun sudah memeluk kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut. Melainkan dibuang ke sana sampai kepada hari penantian. Dalam pengertian ini. Kalau seandainya begitu, karena itu saya tadi bilang sola fide sebuah error doktrinal yang mengatakan bahwa dengan iman kamu sudah diselamatkan. Ternyata iman dan keselamatan adalah jawaban kita untuk mengambil bagian di dalam penebusannya Tuhan. Saya pikir ini penting sekali. Cek yang diberikan kepada saya, apa yang saya harus buat? Saya tidak bisa simpan cek itu. Saya harus pergi ke bank untuk mengambilnya. Kalau saya pendeta tetap tinggal dengan cek itu, uang tidak akan datang ke tangannya pendeta. Kalau Tuhan sudah turunkan tali, saya percaya Tuhan selamatkan saya. Tapi kalau saya tidak mau pegang tali itu, saya tidak akan keluar dari sumur itu. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus ayat 27, dia akan menghakimi dengan apa? Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam pengertian ini, saudaraku yang terkasih, bagaimana ketika dia sendiri katakan bahwa nanti ketika dia datang, akhir zaman, mau katakan parusia terserah dalam konteks ini, bersama dengan seluruh malaikatnya, dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Tetapi karena itu gereja Katolik katakan, bukan hanya karena iman dan perbuatan. Seperti kata Yakobus 2 ayat 26 untuk menutup itu. Lagi 30 detik. Iman dan perbuatan itu seperti apa? Yakobus 2:26. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Tadi atas pertanyaan dari Bapak Pendeta Eben, apakah anak muda tersebut sudah diselamatkan atau akan diselamatkan? Sudah dijawab oleh Romo Cafe dengan beberapa pemaparan, yaitu di sini ada jawaban itu keselamatan adalah milik Tuhan. Ya, bagaimana nanti tadi Romo juga menjelaskan di dalam itu di Matius 16:27, di Ibrani juga Ibrani 10:26, bagaimana jika kita masih berbuat dosa. Terus agama yang benar juga menurut Yakobus 1:27, dan juga apa yang dipaparkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan perbuatan anak muda tersebut. Jadi silakan untuk Bapak Pendeta untuk menanggapi jawaban ini 3 menit ya Bapak Pendeta ya. Karena ini untuk tanggapan, nanti langsung dilanjutkan pertanyaan dari Romo Cafe kepada Bapak Pendeta. Silakan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Romo. Berarti kesimpulan saya mau tanggapi dulu respon langsung dari Romo. Berarti orang itu belum selamat. Romo. Anak muda itu belum selamat. Ya. Karena ya. selamat. Belum selamat. Menurut Injil dia selamat, dia pergi dengan sedih hati. Ya. Padahal dia sudah melakukan perbuatan baik. Hanya satu yang dia tidak lakukan, jual harta. Perbuatan hukum Taurat. Perbuatan hukum Taurat. Oke, baik. Beda dengan perbuatan kasih. Beda dengan perbuatan kasih. Cukup. Karena tadi, pendeta silakan. Tadi pendeta belum jawab apa itu perbuatan hukum Taurat. Pendeta belum jawab. Begini, dalam konteks keyahudian,
ya, dalam konteks orang Yahudi, kalau tadi Romo tanya soal hukum Taurat, ya toh, dalam kitab Roma dan kitab-kitab yang lain yang sempat tadi saya sebut, ada kata hukum Taurat, hukum Taurat. Nah, dalam konteks Yahudi itu ada 3 jenis hukum Taurat yang tadi Romo sebut 613 itu. Ada hukum seremonial, ada hukum yang namanya sipil atau hukum nasional, lalu kemudian ada hukum moral. Ya. Nah, hukum moral itu adalah hukum yang terus berlaku. Orang Yahudi melakukan itu terus-menerus. Ya, begitu juga dengan hukum sipil dan juga hukum sipil dan hukum seremonial. Itu di zaman Yesus mereka terus melakukan itu. Nah, waktu Paulus bicara konteks tentang hukum Taurat, baik itu di dalam kitab Roma, bahkan juga di dalam kitab Efesus, itu tentu bukan hanya menjurus kepada hukum-hukum seremonial, ya, tapi semua hukum yang ada di dalam perjanjian lama yang menjadi ciri hidup dari orang Yahudi. Jadi bagaimana Romo bisa memisahkan antara ini hukum Taurat yang mereka lakukan ini adalah bukan termasuk hukum moral, tapi hukum-hukum seremonial atau hukum-hukum yang bersifat sipil nasional. Hukum Taurat itu 3-tiganya itu mereka tetap praktekkan. Dan ketika Rasul Paulus datang, dia memperingatkan soal semuanya itu. Bahwa 3-tiganya itu tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Mau hukum seremonial kah, mau hukum soal hukum moral kah, mau hukum nasional, itu tidak bisa membawa orang pada keselamatan. Itu yang mungkin saya mau sampaikan di sini. Lalu kemudian, kenapa itu orang muda tadi itu belum diselamatkan? Karena tidak mungkin ada satu orang pun bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Jelas. Karena tadi Romo tanya saya, apakah pastor masih berdosa? Saya masih. Kalau saya tanya balik Romo masih berdosa tidak? Ya Romo? Saya masih berdosa dan kitab suci Kita memberikan lanjut lagi. Itu berarti kita semua tidak layak masuk surga. Itu berarti keselamatan bagi kekristenan tidak pasti. Karena untuk masuk neraka bukan banyak dosa. Alkitab bilang bahwa 1 dosa saja orang masuk neraka. Setengah dosa pun masuk neraka. Karena Roma 3 ayat 23 bilang. Silakan dibaca. Oke, Pak Pendeta, tapi saya mau Pak Pendeta bilang dengan setengah dosa saja masuk neraka dengan ayatnya ya Pak Pendeta. Setengah Roma dosa 3:23. Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada di situ bilang 1 dosa, setengah dosa, pokoknya dosa. Jadi saya bilang tadi dalam logika saya, jangankan 1/2 pun masuk neraka. Ya. Lalu kemudian ini kesempatan saya Romo. Saya menanggapi apa yang Anda sampaikan. Ya. Jadi tidak ada, dosa itu tetap membawa orang kepada maut. Itu hanya bahasa logika saya saja, setengah dosa. Maksud saya tidak ada orang yang tidak berdosa. Termasuk entah dia pendeta, entah dia Romo, siapapun. Nah karena itu keselamatan itu hanya karena kasih karunia di dalam iman. Itulah yang bisa membuat orang selamat. Karena tidak ada perbuatan baik satupun dari manusia yang bisa membawa orang kepada keselamatan. Mungkin itu. Izin, sorry saya kelewatan. Kelewatan waktu. Sorry. Berarti nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Om Galang berarti memang standarnya buat 5 menit yang buat menjawab. Jadi kita berlakukan juga seperti itu kepada Romo. Oke, lanjut. Sekarang dimulai lagi di sesi keduanya. Sekarang Romo bertanya, Bapak Pendeta menjawab. Ya, jadi pertanyaan Romo 1 menit, nanti dijawab oleh Bapak Pendeta 5 menit dan ditanggapi Romo 5 menit ya. Seperti itu ya. Jadi biar kita sesuaikan ya. Waktunya sama seperti yang tadi Bapak Pendeta miliki nih ya, 1:55, sekarang juga sama waktunya 1:55. Dipersilakan Romo. 1 menit ya. Oke, pertanyaan saya dalam pengertian ini Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta bilang semua orang berdosa tidak bisa diselamatkan ya Pak Pendeta. Kalau sudah berdosa, dan Pak Pendeta bilang Pak Pendeta masih berdosa. Artinya Pak Pendeta juga tidak diselamatkan. Dan bagaimana Pak Pendeta bilang iman dan keselamatan. Sedangkan iman perbuatan baik. Sebentar, Bapak Pendeta, biar langsung straight to the point ya maksudnya ya. Biar straight to the point langsung biar dapat ke pertanyaan ya. Iya.
Ya, nanti menanggapinya nanti. Oke, di start dulu ya, di restart dulu aja, Om Galang. Jadi biar jangan ditanggapin, Bapak Pendeta, biar enak ya. Dan Romo juga jangan konfirmasi ya, Romo. Maksudnya kalau Romo konfirmasi nanti, konfirmasi, jadi saya iya, takutnya jadi agak sulit. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar kita kasih waktu mungkin 10-15 menit, langsung aja, tapi tanpa ada pembagian waktu nantinya. Sekarang biar berjalan dulu pertanyaannya, Romo bertanya, ya tidak perlu konfirmasi kepada Bapak Pendeta, jadi biar lebih enak. Oke, kita ulang waktunya, Om Galang ya, biar lebih enak ya, biar lebih spesifik lagi. Oke, silakan Romo. Oke, ayo engkau baca dulu 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Apakah di sini Paulus mengadakan sebuah kontradiksi doktrinal yang diajarkan? Ketika dia mengatakan seperti Pak Pendeta katakan, karena kasih karunia iman orang diselamatkan, tetapi di sini dikatakan hati-hati dengan doktrin yang kamu ajarkan, karena doktrin itu bisa menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkan. Bagaimana menanggapi Paulus ini? Apakah Paulus sendiri sedang melakukan kontradiksi terhadap pengajarannya sendiri tentang iman, sedangkan dia katakan doktrin yang engkau ajarkan Pak Pendeta bisa menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkannya? Terima kasih. Ya, jadi saya ulangi lagi pertanyaan Romo kepada Bapak Pendeta mengenai tentang doktrin ya, Bapak Pendeta. Apakah Santo Paulus di sini mengadakan suatu kontradiksi terhadap doktrin yang telah dibuat dari Santo Paulus dengan doktrin yang telah tadi dipaparkan oleh Bapak Pendeta tentang sola fide? Silakan ditanggapi Pak Pendeta. ayatnya tadi berapa? 1 Timotius 4 ayat 16. 4 ayat 16. Dia katakan apa yang engkau ajarkan bisa menyelamatkan engkau pendeta dan orang yang mendengarkannya. Bukan iman di sini. Apakah melakukan sebuah kontradiksi? Baik. Jadi begini, Romo, sekali lagi ya. Kita tidak bisa memberikan suatu pernyataan ya, tanpa memperhatikan konteks ayat itu. Itu saya ulang-ulang dalam menafsirkan Alkitab ya. Nah, sekarang Romo angkat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, lalu Romo kaitkan dengan soal keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus hanya karena iman. Itu tidak ada kolerasinya ya. Kenapa saya bilang tidak ada kolerasinya? Karena pernyataan-pernyataan Paulus yang di atas tadi yang saya sebutkan. Pak Pendeta, ini pertanyaan saya. Paulus tidak pernah bilang hanya karena iman. Bilang Luther saja. Jangan Paulus tidak pernah mengatakan hanya karena iman. Bilang ajaran Luther. Ada tadi. Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya yang Pastor Romo tidak bantah sama sekali. Ayat-ayat yang tadi saya paparkan di awal. Efesus 2:8 sampai 10. Ini jadinya bagaimana ini? Saya ngomong atau Romo yang ngomong? Tolong ya. Mungkin kita tahan dulu Romo, nanti lebih jelasnya di sesi berikut tuh. Nanti baru lebih panjang tuh, saling baku tanya langsung tuh. Ya. Ya, dilanjutkan Pak Pendeta, silakan. Minta maaf ya. Jadi jelas tadi ayat-ayat yang saya paparkan di atas itu banyak sekali yang menyatakan hanya iman. Itu bukan pernyataan Martin Luther semata. Itu pernyataan Alkitab dan itu pernyataan Paulus. Dan ayat-ayat yang tadi saya paparkan sama sekali tidak ditanggapi oleh Romo. Romo hanya persoalkan soal hukum Taurat dan tadi saya sudah menjawab soal hukum Taurat dalam konteks pandangan orang Yahudi. Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi sangat kuat dan tidak ada argumentasi yang bisa dipakai untuk menggugurkan pernyataan ayat-ayat itu. Apalagi Romo bilang kalau Alkitab tidak bicara tentang hanya iman. Itu jelas tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu eksplisit sekali tentang keselamatan hanya karena iman. Ya. Jadi
Deutro, bantu Iya, iya. moderator. Sorry, seperti ini ya. Tadi gini, maaf dulu Bapak Pendeta. Dari tadi Romo tidak ada berbicara Taurat ya. Tadi berbicara Taurat tuh Bapak Pendeta, saya catat di sini tentang hukum Taurat 613 mispot. Bapak ya Tadi maksudnya Romo ya. sudah ngomong duluan sebelum Galang sebelum Paus. Anda masuk. Tahan dulu waktunya, tahan. Enggak, jadi gini biar saya jelaskan dulu. Jadi Pak Pendeta tidak perlu memframing Romo begini, enggak usah. Paparkan aja pertanyaannya. Apakah tadi ya pertanyaan Romo itu dijawab saja tanpa perlu memframing apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Romo. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini tolong dijawab ya. Apakah Rasul Paulus itu memberikan suatu doktrin yang baru dengan hanya iman? Ya, tadi bisa mungkin diulang lagi nanti ayatnya, jangan. Tadi saya sudah paparkan. Boleh diulang aja ayatnya 3 dan tapi tidak perlu nanti dibacakan, nggak apa-apa. Jadi biar bisa saya catat. Karena saya juga baru masuk tadi kan. Nah, jadi misalnya Bapak Pendeta tadi bilang hanya iman, tunjukkan hanya iman tuh di ayat berapa. Jadi saya bisa lingkari gitu. Jadi biar lebih enak. Seperti itu ya, Pak Pendeta ya. Oke, waktu saya persilakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Saya fokus sajalah kepada pertanyaan dari Romo ya tentang 1 Timotius pasal yang ke berapa tadi? 4:16. 4 ayat 16 ya. Disejajarkan dengan sabarin. Saya sudah lari kemana nih? Sabar ya. Saya jadinya sudah kabur ini semua karena kita baku bantah di sini. Ya, jadi sekali lagi intinya begini. Minta maaf Pendeta, minta maaf. Oke, minta maaf. Oke. Sama-sama, Pater Romo. Jadi begini intinya di sini ada ayat yang tadi Pastor sampaikan 1 Timotius 4 ayat 16. Saya bilang bahwa ayat itu berdasarkan konteks. Rasul Paulus memang sedang berbicara soal ajaran. Kenapa Rasul Paulus bicara soal ajaran harus ditekankan? Karena waktu itu Timotius ada di tengah-tengah jemaat Efesus yang mana mereka sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran. Ini konteksnya. Jadi saya sekali lagi bicara konteks. Nah, karena itulah Paulus menekankan kepada Timotius. Surat ini kan surat penggembalaan, ya, supaya mereka betul-betul Timotius ini bisa betul-betul memperhatikan ajarannya. Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang masuk di sana. Jadi ini dalam konteksnya, maka kita sudah bicara orang yang sudah beriman. Kalau bicara soal orang yang sudah beriman, yang memang harus hidup di dalam ajaran, harus mengawasi ajaran, harus melakukan yang namanya perbuatan, itu adalah ciri orang beriman. Tetapi saya ulang lagi, yang ayat tadi saya sebutkan di awal, itu semua adalah ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana keselamatan itu dimulai dengan iman, ya, bukan dieksekusi. Kalau dieksekusi itu adalah sudah punya dulu, sudah miliki dulu keselamatan, baru ada perbuatan baik. Jadi bagaimana orang tidak punya keselamatan lalu dia bisa berbuat baik? Nah, itu. Jadi iman yang saya tekankan di sini sekali lagi, kalau dibandingkan dengan 1 Timotius 4 ayat 16, itu bicara orang yang sudah punya iman. Orang yang sudah punya imanlah yang sungguh-sungguh memegang ajaran, bukan orang yang belum beriman. Nah, ini konteksnya begitu. Ya, jadi Yakobus juga begitu, pasal 2 segala macam. Itu konteks Yakobus, itu orang yang sudah beriman. Orang yang sudah beriman pasti menunjukkan imannya. Tidak ada orang beriman tidak menunjukkan imannya. Waktu itu habis. tidak ada di dalam Waktu Alkitab. habis, Papen, sorry, waktu habis. Oh, iya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta atas tadi jawabannya. Jadi saya garis bawahi biar bisa ditangkap oleh Romo ya. Jadi ntar mohon dikoreksi Pak Pendeta kalau saya ada salah penulis ituannya ya. Di sini Bapak Pendeta mengulang lagi tadi yang di awal hanya iman, tapi dirubah oleh Bapak Pendeta bagaimana tadi di Timotius 1:46 bagaimana tadi Rasul Paulus memberikan pengajaran di surat penggembalaan kepada Timotius ya tentang menghadapi pengajaran sesat di 1 Timotius 4:16, dan di dalamnya pun setelah pemaparan tadi di akhir Bapak Pendeta mengatakan yang berujung kepada perbuatan yang dimulai dari iman ya.
permulaan dari iman dan berakhir kepada perbuatan. Seperti itu ya? Yes. Benar ya? Oke. Silakan ditanggapi Romo. Tidak menjawab pertanyaan saya. Karena Paulus katakan itu bukan kepada jemaat ya, kepada Uskup Timoteus. Hati-hatilah, waspadalah dengan dirimu sendiri dan apa yang engkau ajarkan. Sebab dengan demikian engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan. Artinya doktrin atau ajaran itu bisa menyelamatkan. Penting sekali. Bukan hanya iman. Di sini bukan hanya perbuatan dalam pengertian itu. Jadi di dalam konteks keseluruhan, Pak Pendeta tidak menjawab. Pak Pendeta bilang itu ajaran untuk Efesus. Tidak, ini surat untuk Uskup Timoteus. Waspadalah terhadap ajaranmu, sebab dengan demikian berwaspada terhadap dirimu dan apa yang engkau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Sandingkan 1 Timoteus 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. Namun, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Pendeta ada 3 hal. Bertekun dalam iman, dalam kasih, dan dalam Pengudusan. Jadi saya pikir ini penting ya Pak Pendeta. Katolik tidak mengajarkan hanya karena iman. Katolik mengajarkan dalam konteks keseluruhan. Universalitas di dalam keselamatan. Di sini Paulus sendiri yang bilang tadi digunakan kasih karunia tetapi hubungannya ke hukum Taurat. Dia katakan bahwa seorang perempuan, ayo bantu dulu. Seorang perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Jadi kalau saya seandainya dengan cara demikian, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus buat di dalam hidup saya dalam pengertian ini? Apakah hanya beriman? Apakah iman dan perbuatan? Berjuang supaya jadi kudus? Berjuang supaya tidak terkontaminasi oleh dunia sebagai agama yang murni? Dan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan dalam tadi sudah dikatakan dalam Yakobus 1:27. Dengan demikian Pak Pendeta minta maaf, Pak Pendeta tidak menjawab pertanyaan saya. Paulus bilang doktrin bisa menyelamatkan. Saya kembali kepada host. Waktu masih ada Romo, masih 2 menit, 1 menit lebih ini. Oke, kalau waktu masih ada silakan. 2 Timotius 4 ayat 14. 2 Timotius 4 ayat, Pater. Ayat 14. 2 Timotius 4 ayat 4. Kenapa saya pakai Paulus punya? Karena Pak Pendeta dari awal waktu pembeberan semua pakai Paulus. Dan sekarang saya mau berbagi bagaimana Paulus sendiri menjawab Pak Pendeta. Silakan. Oke. 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Paulus yang sama. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. 30 detik. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut
perbuatannya.